Selamat datang semua. Kali ini kita akan belajar mengenai probabilitas dan statistika, yaitu beberapa distribusi peluang kontinu. Capaian pembelajaran kita pada kali ini adalah ketepatan menjelaskan macam-macam distribusi kontinu, kemudian ketepatan menjelaskan dan menghitung peluang seragam kontinu serta distribusi normal, serta ketepatan menjelaskan dan menghitung distribusi normal, serta peluang statistiknya, dan ketepatan untuk menggunakan distribusi normal untuk menghampiri kejadian binomial, serta mencari peluang yang dicari menggunakan hampiran normal untuk binomial. Nah, kembali lagi ke peubah acak. Peubah acak bisa digambarkan dengan distribusi atau fungsi distribusi apabila distribusi itu dijumlahkan nilainya di setiap titik sampel menghasilkan satu, maka disebut distribusi peluang diskrit, dan apabila diintegralkan terhadap seluruh ruang sampelnya, di antara ruang sampelnya, fungsi tersebut sama dengan 1 merupakan distribusi peluang kontinu. Nah, ini manfaat kemarin kenapa kita menggunakan distribusi peluang. Oke, nah di dalam penyajian grafik peluang kontinu sama dengan distribusi diskrit kemarin ya, bisa dengan grafik, tapi grafiknya tentunya sekarang adalah kontinu atau merupakan garis yang tidak terputus, serta bisa juga menggunakan tabel maupun rumus fx untuk mempermudah kita membaca perilakunya. Nah, distribusi normal atau disebut sebagai distribusi Gaussian merupakan induk dari distribusi kontinu yang merupakan keluarga dari distribusi gamma. Nah, kita akan mempelajari bentuk-bentuk dari distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu digunakan untuk menggambarkan variabel acak atau peubah acak kontinu yang nilainya diasumsikan tidak terbatas di sepanjang garis interval. Bisa juga garis intervalnya tidak terhingga. Contohnya tinggi badan. Ya, kalau tinggi badan tentunya intervalnya adalah 0 sampai tak hingga sebenarnya, tapi untuk manusia mungkin hanya sampai beberapa meter saja. Kemudian berat badan dari 0 juga ya. Kemudian umur suatu produk juga dari 0, dan error suatu percobaan di laboratorium. Ini bisa negatif, bisa juga positif. Nah, distribusi peluang kontinu itu diantaranya adalah uniform atau seragam kontinu, normal, Poisson. Nah, Poisson di sini ada Poisson diskrit yang telah kita pelajari kemarin, dan ada juga Poisson kontinu. Gamma yang merupakan induk dari distribusi normal, chi-square, dan eksponensial, kemudian student T dan F. Untuk distribusi seragam kontinu di sini sama, yaitu nilai peluangnya adalah sama di setiap titik sampel. Namun sekarang kurvanya berbentuk kontinu dan ada di setiap titik X. Fungsinya yaitu 1 per B min A, di mana B adalah batas atas dan A adalah batas bawah dari selang atau interval kejadian. Contoh, misalkan X adalah variabel acak yang mewakili waktu penerbangan pesawat, maka jika kondisi normal ya, waktu penerbangannya antara 120 sampai 140 menit, maka distribusi peluang kedatangannya yaitu 1 per B min A, yaitu 140 dikurangi 120, yaitu 1 per 20. Dengan batasannya adalah waktu antara 120 sampai 140 menit. Ya, seperti ini. Nah, kemudian tentunya nilai peluangnya akan 0 untuk X yang lainnya. Nah, bisa juga digambarkan sebagai grafik yang di sebelah sini ya, bahwa dengan X atau waktu kedatangan antara 120 sampai 140 menit, maka peluangnya digambarkan dengan grafik biru ini, itu nilainya adalah 1 per 20. Ya, kemudian untuk nilai peluang di dalam distribusi kontinu itu sebenarnya adalah luas di bawah kurva. Ya, kurvanya tentu saja yang warna biru ini. Kalau kita mencari misalnya peluang suatu pesawat itu datang antara 120 sampai 130 menit, maka kita bisa menggunakan daerah warna kuning ini. Luasnya yaitu panjang kali lebar, ya. Panjangnya adalah 10 menit dan lebarnya adalah 1 per 20 atau nilai dari peluangnya. Sehingga peluang suatu pesawat datang antara 120 sampai 130 menit adalah setengah.
Hal ini juga bisa kita nyatakan di dalam integral. Distribusi peluang kontinu kalau dinyatakan di dalam integral, kita bisa mencari peluang. Tadi adalah kedatangan dari 120 sampai dengan 130 menit. Maka kita mencari integral dari 120 sampai 130 fx atau fungsi peluangnya terhadap dx. Karena kita menggunakan variabel acak x, yaitu waktu kedatangan tadi. Nah, di sini kita bisa cari yaitu integral 120 sampai 130 1/20 dx. Di sini kita akan dapatkan 1/20 x hasil integrasinya dengan batas bawah 120 dan batas atas 130. Maka nilainya adalah 120 130 dikurangi 120 atau sama dengan 1/20 kali 10, yaitu sama dengan setengah. Nah, sama halnya saat kita mencari dengan persegi tadi maupun kita cari dengan aturan integral. Di dalam distribusi kontinu kita juga mengenal distribusi kumulatif atau disebut dengan f besar X. Di mana apabila kita mencari peluang A sampai B, suatu perubah acak X yang merupakan distribusi kontinu, kita juga bisa mencari peluang kumulatif atas dikurangi dengan peluang kumulatif bawah. Di mana peluang kumulatif atas itu sebenarnya adalah hasil integrasi dari fungsi fx atau fungsi peluang atau PDF-nya. Nah, maka di sini kita bisa nyatakan sebagai 1/20 di mana x-nya adalah b dan dikurangi 1/20 di mana x-nya itu adalah a. Sama saja 1/20 dikali 130 dikurangi 120 dikali 120, maka hasilnya adalah setengah. Jadi sangat banyak cara untuk mencari peluang kontinu, bisa dengan luas daerahnya kalau dia berbentuk sebagai bangun datar yang bisa dicari luasnya, bisa juga dengan metode integral, bisa juga dengan peluang kumulatif. Nah, ekspektasi dan variansi dari distribusi uniform kontinu. Nilai harapan atau EX dan variansi atau VX dari distribusi uniform kontinu adalah untuk nilai harapannya atau rataannya itu adalah A ditambah B/2. Dari mana ini kita bisa dapatkan dengan mengintegralkan dari seluruh batas atas sampai bawah, batas bawah sampai atas dari fx-nya dikalikan dengan x dx. Jadi 120 sampai 140 x dikali 1/20, di mana 1/20 adalah fx dikalikan dengan x dx. Di situ kita akan dapatkan 1/20 x pangkat 1 kalau diintegralkan menjadi x pangkat 2 dikali dengan setengah. Dengan kita substitusikan batasnya adalah 120 sampai 140. Nah, di sini kita akan dapatkan 1/40 dari x kuadrat dengan substitusikan itu tadi. Ya, maka di situ kita akan mendapatkan ya 1/40 atau bisa kita tulis sebagai 1/20 dikali 2 ya, di mana di situ adalah 1/40 kuadrat dikurangi dengan 1/20 kuadrat. Nah, ini hasilnya akan sama dengan ini. Ya, silahkan dicoba. Nah, untuk varians itu bisa dinyatakan sebagai batas atas dikurangi batas bawah dikuadratkan dibagi dengan 2. Ya, varians dari distribusi kontinu bisa didapatkan dengan integral ya, batas bawah sampai batas atas, x dikurangi rataannya tadi, ya, rataan itu sama dengan ekspektasi x dikuadratkan dx. Nah, Anda juga bisa cari dan bandingkan hasilnya jika kita menggunakan rumus varians ini maupun dengan rumus varians yang menggunakan integral. Oke, itu adalah latihan yang kedua. Nah, distribusi normal. Distribusi normal atau distribusi Gaussian merupakan distribusi peluang kontinu yang paling penting di dalam bidang statistika. Kenapa? Karena distribusi yang ditemukan oleh Abraham de Morphy ini atau disebut dengan distribusi Gauss itu
sering dikaitkan dengan data-data yang ada di dalam percobaan ya, seperti kita selalu mencari rata-ratanya dengan menjumlahkan data kemudian dibagi dengan banyak data. Nah, itu sebenarnya merupakan penurunan dari distribusi normal. Nah, fungsi pada peluang atau PDF atau probability density function dari distribusi normal bisa dinyatakan sebagai N. Ya, peubah acaknya adalah X, rataannya adalah mu, dan standar deviasinya adalah sigma. Itu juga kita sebutnya biasanya f kecil x atau PDF atau fungsi peluang, atau bisa juga dinotasikan dengan N besar yang menyatakan distribusi normal dengan rataan mu dan varian sigma kuadrat. Nah, ini adalah fungsi dari distribusi normal itu sendiri, yaitu 1 per akar 2pi kali sigma. Ya, kalau sigma berarti dia di luar akar ya, kalau sigma kuadrat berarti dia di dalam akar ya. Berarti tadi sudah benar. Ya, jika dia ada di luar akar sigmanya, berarti itu menggunakan sigma, tapi kalau di dalam akar itu adalah 1 per akar 2pi sigma kuadrat. Ya, sama saja. Nah, di situ dikalikan dengan eksponen. Ingat eksponen kemarin adalah bilangan alami ya, 2,718. Ya, kemudian dikalikan dengan min x min mu kuadrat dibagi dengan 2 kali sigma kuadrat. Ya, mu itu adalah rataan atau min dan sigma itu adalah standar deviasi. Nah, transformasi distribusi normal baku biasa digunakan adalah z sama dengan x min mu per sigma. Maka di sini kita bisa tuliskan sebagai min setengah z kuadrat. Kenapa? Karena z-nya itu adalah x min mu dibagi dengan sigma. Kalau z kuadrat berarti x min mu kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Sama saja. Nah, distribusi normal ini batasnya adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi tidak ada batasan untuk data-data yang bisa dinyatakan sebagai distribusi normal. Ya, kemudian parameternya adalah mu dan sigma tadi yang merupakan min dan standar deviasi, di mana mu-nya itu juga bisa semua bilangan, bisa negatif, bisa positif ya, dari min tak hingga sampai tak hingga, sedangkan standar deviasinya selalu lebih besar dari 0. Ya, kita bisa nyatakan juga ekspektasi x-nya sebagai mu dan variansi x-nya sebagai sigma kuadrat. Nah, sifat dari kurva distribusi normal yang pertama adalah bersifat simetris, artinya bagian kiri kurva itu sama dengan bagian kanan kurva. Kemudian berbentuk seperti lonceng, seperti ini ya. Kemudian seluruh keluarga distribusi normal didefinisikan sebagai min dan standar deviasi. Kemudian titik tertinggi kurva itu merupakan x median atau modusnya, ya, atau minnya. Ya, distribusi normal yang simetris itu sebenarnya min sama dengan median sama dengan modus. Nanti kalau mediannya lebih besar atau modusnya lebih besar bisa dikenal dengan istilah miring ya, distribusi normal yang miring, skew ke kanan atau skew ke kiri. Nah, min juga berupa nilai numerik ya, tadi bisa negatif, 0 ataupun positif. Kemudian standar deviasi itu sebenarnya adalah lebar dari min tadi ke titik belok dari kurva distribusi normal. Nah, peluang untuk variabel acak normal diberikan di daerah di bawah kurva. Ya, sama seperti distribusi seragam tadi ya, luas dari distribusi normal itu adalah sebenarnya integral dari batas bawah sampai batas atas di bawah kurva normalnya. Nah, luas total di bagian kanan dan kiri kurva itu adalah setengah-setengah karena sifat simetris tadi. Nah, contoh. Di sini adalah distribusi normal dengan standar deviasinya adalah 1 dan mu-nya berubah-ubah ya. Pertama kita menggunakan mu 0. Ya, mu 0 ini seperti kurva warna hitam ini. Kemudian kalau mu-nya sama dengan min 2, kurva yang warna merah bentuknya sama, ya anggap itu sama ya, tapi geser ke kiri. Kemudian kalau mu-nya sama dengan 2, bentuknya sama tapi geser ke kanan, ya yang warna biru. Nah, kemudian itu sigma atau standar deviasinya sama-sama 1 sehingga tidak ada perbedaan antara lebar
dari mu-nya terhadap titik belok masing-masing kurvanya. Nah, sedangkan untuk yang kurva yang sebelah kanan ini distribusi normal yang mu-nya sama dengan 0 tapi sigmanya berubah-ubah. Ya, untuk yang warna biru ini sigmanya 3, ya standar deviasinya lebih besar. Sedangkan untuk yang warna merah ini sigmanya adalah setengah. Ya, di sini kurvanya lebih sempit. Seperti itu. Nah, luas dari kurva kontinu ya sesuai dengan aturan peluang. Kemudian kalau di seluruh area di seluruh bawah kurva itu sebenarnya sama dengan 1. Ya, tapi kalau kita batasi pastinya kurang dari 1 ya. Nah, bila kita mencari peluang A sampai B suatu peubah acak X, maka sebenarnya itu adalah area di bawah kurva normal dari A sampai B batasnya. Oke. Nah, di sini adalah beberapa nilai dari luas kurva normal yang akan sering kita gunakan. Yang pertama, itu adalah apabila kita mengambil batasan min sigma sampai sigma. Ya, di sini min sigma sampai sigma. Di sini distribusi normal dengan mu-nya 0 dan standar deviasinya 1 ya. Maka min sigma ya sama dengan 0 dikurangi 1, gitu kan? Plus sigma ya berarti 0 ditambah 1. Gitu. Nah, maka di sini akan menghasilkan luas 68%. Ya, integral dari kurva normal mu min sigma sampai dengan mu plus sigma dari fungsi peluang normal yang tadi. Ya. Itu adalah sama dengan 68% atau 0,68. Sedangkan kalau kita menggunakan batasan min 2 sigma sampai 2 sigma, artinya di sini adalah mu min 2 sigma sampai dengan mu plus 2 sigma, maka luasnya adalah 95%. Dan kalau kita menggunakan batas min 3 sigma sampai plus 3 sigma, batasnya adalah 99%.